Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini Sabtu tanggal 10 Desember 2022, saya Pendeta Vanisius Alexander Belli bersama istri Ibu Margareta Selan mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengagungkan kebesaran-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru. Sebelum kami menjalaninya, kami mau merenungkan firman-Mu untuk menuntun perjalanan hidup kami. Tolong kami untuk mengerti benar-benar akan firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini dalam renungan kita pagi ini adalah satu-satunya tempat untuk menemukan harapan yang terambil dari Roma 15 ayat 12 sampai dengan 13. Roma 15 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari pembacaan firman tadi, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, janji tentang kedatangan siapakah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sehingga semua bangsa menaruh harapannya? Janji tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Raja dan pemilik kehidupan kita. Yang kedua, janji apakah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berharap kepadanya? Allah akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah janji Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan pemuda-pemudi Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 1927, sebuah kapal selam Amerika bertabrakan dengan kapal tentara perbatasan laut di Amerika Serikat di lepas pantai Provincetown, dan kapal itu mulai tenggelam. Tentara perbatasan dan Angkatan Laut Amerika mengirimkan pasukan penyelamatnya untuk menaksir seberapa parah kerusakan yang ada dan mulai melakukan operasi penyelamatan. Ketika para penyelam mulai mendekati kapal selam tersebut, mereka mendengar seorang pelaut mengetuk lambung kapal menggunakan kode Morse. Dia bertanya, "Apa ada harapan?" Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan apa ada harapan itulah suatu pertanyaan mendasar dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari
pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai cara. Ketika duduk di ruang dokter menunggu hasil tes kesehatan, ketika sepasang suami istri melakukan konseling pernikahan selama berbulan-bulan namun tak kunjung membaik, ketika berada di pengadilan menunggu keputusan apakah Anda dinyatakan bangkrut atau tidak, atau ketika sebuah keluarga mendengar kabar bahwa anak mereka hilang. Anda dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi Anda tak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan, sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang dimanapun mereka berada kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, di dalam agama, dan di dalam pembenaran diri. Namun hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab berkata bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah Anda kepada Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Allah, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Harapan yang dari Allah akan mengangkat kita dari keputusasaan dan memberi kita ruang untuk bernapas. Setelah merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, kita tetap berpengharapan dalam Kristus, karena Kristus satu-satunya tempat untuk kita menemukan harapan. Yang ketiga, pengharapan kita tidak akan sia-sia karena Yesus Kristus adalah sumber pengharapan itu. Mari kita membagikan firman Tuhan pagi hari ini kepada keluarga, teman-teman, dan semua orang agar menemukan tempat harapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjadi satu-satunya tempat untuk kami menemukan harapan yang sejati, baik kini dan nanti ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus memiliki pengharapan, karena pengharapan dalam Yesus adalah ya dan amin. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Dan teruslah
berpengharapan dalam Kristus Yesus. GKO adalah kita, kita adalah GKO. Shalom.